Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa Muhammad ibn Abdullah wa la haula wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Sahabat fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan, saya Nurul Ismaiyah, mahasiswa Magister Pendidikan Islam Anak Usia Dini, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Indonesia merupakan negara dengan keberagaman yang sangat luar biasa, tetapi masyarakatnya mampu hidup beriringan, damai, sejahtera dengan segala macam perbedaan. Di negara Indonesia terdapat beberapa macam agama yang dianut oleh masyarakat Indonesia. Salah satu di antaranya adalah agama Islam. Selain itu, dalam agama Islam terdapat beberapa macam organisasi keagamaan. Salah satunya adalah Muhammadiyah. Muhammadiyah adalah organisasi keagamaan yang didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Berdiri pada tanggal 8 Dzulhijjah pada tahun 1330 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 18 November tahun 1912 Masehi. Sejarah munculnya Muhammadiyah adalah pada saat Kiai Haji Ahmad Dahlan menjadi khatib di Masjid Besar di Kauman. Beliau melihat praktek-praktek keagamaan yang tidak memuaskan di kalangan abdi dalam keraton pada saat itu. Sehingga dengan sikap yang kritis, beliau melahirkan organisasi Muhammadiyah sebagai gerakan Islamisasi yang tidak hanya dalam bentuk pemikiran abstrak, tetapi diwujudkan dalam bentuk nyata dengan gerakan Islamisasi yang terprogram, yaitu dengan adanya Muhammadiyah. Misi utama yang dibawa oleh Muhammadiyah adalah tajdid, yaitu pembaharuan. Pembaharuan di sini memiliki dua makna. Makna yang pertama yaitu pembaharuan dalam arti mengembalikan kepada keaslian atau kemurniannya. Hal ini berkaitan dengan sifat-sifat ataupun prinsip perjuangan yang tidak dapat dirubah. Sedangkan yang kedua yaitu pembaharuan dalam arti modernisasi. Tajdid dalam gerakan modernisasi mengenai masalah praktek, metode, sistem yang bisa berubah-ubah sifatnya dengan menyesuaikan situasi, ruang, dan waktu. Majelis Tarjih didirikan atas dasar kongres pada tahun 1927 atas usul Kiai Haji Mas Mansur. Majelis ini berfungsi untuk mengeluarkan fatwa-fatwa dan memastikan hukum tentang masalah-masalah tertentu. Semua pendapatnya itu harus berdasarkan syariah, yaitu mengembalikan kepada sumbernya, yaitu Al-Quran dan hadis, dan ketentuan hukumnya berdasarkan kepada ilmu usul fiqh. Majelis ini berusaha untuk menyelesaikan persoalan yang sudah diterapkan di tengah masyarakat dan masih menjadi pertikaian, baik itu sebelumnya sudah ada hukumnya ataupun masalah baru seperti keluarga berencana, bayi tabung, dan lain-lainnya. Hal ini menjadi sejalan dengan visi utama Muhammadiyah, yaitu tertatanya manajemen dan jaringan guna meningkatkan efektivitas kinerja Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah untuk lebih maju, profesional, modern, otoritatif sebagai landasan yang kokoh bagi peningkatan persyarikatan dan amal usaha. Sahabat fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya akan menyampaikan fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid dari majalah Suara Aisyah dengan tema pendidikan dengan hukum, bagaimana hukum menyekolahkan anak di sekolah non-muslim. Dalam Quran surat An-Nisa ayat 9, Allah berfirman, "Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan syadida." Artinya,
hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan anak-anak yang lemah, yang dikhawatirkan terhadap kesejahteraannya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah berkata dengan perkataan yang benar. Menurut ayat ini, pendidikan bagi anak adalah hak mutlak yang harus dipenuhi. Pendidikan merupakan hak yang harus dimiliki oleh anak, karena jika anak-anak tidak mendapatkan pendidikan, mereka akan menjadi generasi yang lemah. Generasi yang lemah selain juga akan menjadi permasalahan di peradaban, juga akan menjadikan kerugian yang sangat besar dalam dirinya. Dalam Quran surat At-Tahrim ayat 6, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijaratu 'alaiha malaikatun ghiladun shidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Artinya, hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat yang keras dan kasar, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Ayat di atas menjelaskan bahwa tanggung jawab orang tua adalah menyelamatkan anaknya dari api neraka. Salah satu untuk menyelamatkan dari api neraka yaitu membekali anak ilmu, pengetahuan, ilmu agama, agar anak tumbuh menjadi pribadi yang agamis dan memiliki akhlak yang mulia. Dalam sebuah hadis riwayat Bukhari Muslim, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi aw yunaswiranihi aw yumajjisanihi. Yang artinya, Rasulullah bersabda, setiap anak dilahirkan sesuai fitrah Islam. Kedua orang tuanya lah yang menjadikan anak itu Yahudi, Nasrani, dan Majusi. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Kemudian tentang prinsip relasi Muslim dengan non-Muslim, Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Mumtahanah ayat 8 sampai dengan ayat 9, yang artinya adalah, sesungguhnya Allah hanya melarang kamu menjadikan sebagai kawanmu orang-orang yang memerangimu dalam agama dan orang yang mengusirmu dari negeri dan membantu orang lain untuk mengusirmu. Dan barang siapa menjadikan mereka sebagai kawannya, maka mereka termasuk orang-orang yang zalim. Ayat ini menyebutkan bahwa sepanjang non-Muslim tidak memerangi kita dan berlaku kasar terhadap umat Islam, maka hubungan sosial kemasyarakatan harus terus berlangsung secara damai. Dalam sebuah hadis riwayat Ahmad dari Ibnu Abbas, ia berkata, sebagian dari tawanan perang Badar tidak memiliki uang untuk tebusan. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menentukan tebusan mereka dengan mengajarkan anak-anak dari kalangan Ansor baca tulis. Dari hadis tersebut kita mendapatkan informasi bahwa anak-anak pada zaman Rasulullah pernah belajar kepada orang Yahudi, orang-orang non-Muslim. Tetapi kita perlu mencatat bahwa orang-orang non-Muslim itu merupakan tawanan, dan mengajarkan anak-anak Ansor itu merupakan salah satu tebusan karena mereka tidak memiliki uang. Sudah dipastikan bahwa mereka tidak akan memurtadkan anak-anak yang belajar di sana, karena mereka sebagai tawanan dan juga penjagaan di kalangan saat itu sangatlah terjaga. Berdasarkan beberapa pertimbangan, Majelis Tarjih dan Tajdid pimpinan Pusat Muhammadiyah mengeluarkan 6 fatwa tentang hukum menyekolahkan anak di pendidikan non-Muslim. Yang pertama,
kemurnian akidah anak. Yang kedua, haram bagi orang tua menyekolahkan anak di lembaga pendidikan non-muslim yang mengancam akidah Islam anak. Yang ketiga, haram bagi orang tua menyekolahkan anak di lembaga pendidikan yang menghalangi anak mempelajari agama Islam. Selanjutnya yang nomor 4, haram bagi orang tua menyekolahkan anak di lembaga pendidikan yang mengharuskan anak mempelajari dan mengikuti pelajaran non-muslim. Yang kelima, haram bagi orang tua menyekolahkan anak di sekolah non-muslim yang tidak mengajarkan pendidikan agama Islam. Yang terakhir, bersekolah di lembaga non-muslim yang tidak termasuk ke dalam 5 poin tersebut diperbolehkan dengan catatan bukan usia dini atau dari tingkatan PAUD sampai sarjana, karena pada usia itu dikhawatirkan akidah anak masih rentan. Berubah. Selanjutnya boleh menyekolahkan anak di sekolah non-muslim apabila dengan kondisi tidak ada alternatif lain, bahwa hanya ada pendidikan non-muslim di tempat itu. Seperti halnya Kita hidup di wilayah yang mayoritas beragama non-muslim. Serta yang terakhir, harus ada jaminan akan adanya pengajaran agama Islam untuk anak di sekolah itu. Maka dari itu, fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah menghimbau kepada kita semua, khususnya lembaga pendidikan Islam, utamanya Muhammadiyah atau yang lainnya, untuk lebih meningkatkan kualitas pendidikan. Serta yang kedua, mengupayakan agar supaya anak-anak tetap mendapatkan pendidikan meski dalam berbagai keterbatasan, karena tugas mempertahankan akidah anak melalui pendidikan bukan hanya tugas orang tua semata, tetapi lebih dari itu merupakan tugas kita bersama sebagai umat Islam yang saling membantu, toleransi dan peduli. Maka dari itu diharapkan jangan sampai ada anak-anak yang tidak bersekolah dan harus bersekolah di lembaga pendidikan non-muslim hanya karena terkendala biaya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi